Assalamualaikum, selamat datang di channel Anissa Warismi. Di video kali ini aku mau bikin cemilan yang gampang banget. Tekstur luarnya ini renyah banget tapi dalamnya super lembut dan legit. Cara buatnya tuh gampang, gak perlu alat yang aneh-aneh. Ini cocok banget buat ide bakulan atau buat sekedar cemilan di rumah. Bisa juga untuk suguhan kalau ada tamu yang datang. Sekarang langsung aja ke cara pembuatannya. Yang pertama kita akan mengolah pisangnya terlebih dahulu. Di sini aku pakai pisang raja bulu yang udah matang. Aku pakainya satu sisir, isinya ada 14 buah. Setelah pisang dikupas, kita lelehkan margarin, kurang lebih 100 gram margarin kita lelehkan di atas panci. Kemudian setelah margarinnya leleh, kita masukkan pisangnya secara bergantian. Untuk isiannya, di sini pisangnya kita olah terlebih dahulu supaya pisangnya ini matang duluan ya teman-teman. Jadi nanti lebih tahan lama atau nggak gampang basi. Selain itu, dengan menumis pisang dengan margarin ini akan membuat aroma pisangnya lebih wangi, teksturnya lebih legit dan rasanya jauh lebih manis, terus ada gurih-gurihnya gitu. Di sini aku tumis pakai api sedang aja dan sampai berwarna kecoklatan seperti ini. Kalau udah berwarna kecoklatan langsung aja kita sisihkan. Semua pisangnya udah aku tumis, udah aku olah ya. Ini warnanya udah kecoklatan, cakep banget dan aromanya tuh wangi. Diamkan dan tunggu sampai pisangnya menjadi dingin dan lanjut aku akan membuat adonan kulit dari pisang gulungnya. Siapkan wadah atau bowl yang bersih dan kering, kemudian masukkan 300 gram tepung terigu protein sedang. Tambahkan dengan 30 gram gula halus, 1 sendok teh garam. Kemudian ketiga bahan kering tadi kita aduk sampai rata. Kalau udah cukup rata, tambahkan dengan 1 butir telur utuh. Aduk sampai agak tercampur, kemudian tambahkan dengan 80 gram margarin yang udah dilelehkan atau bisa juga diganti pakai butter. Aku di sini pakai margarin supaya lebih ekonomis dan teksturnya juga jauh lebih renyah. Kalau udah mulai susah diaduk pakai whisker, di sini mau aku aduk pakai tangan aja sampai teksturnya menjadi bergerindil. Jadi untuk pengadukannya sendiri tidak diulen ya teman-teman, tapi diaduk-aduk seperti ini aja sampai teksturnya menjadi berbulir-bulir dan bergerindil seperti ini. Nah, kalau udah cukup berbulir, tambahkan dengan kurang lebih 60 gram air. Di sini aku pakai air matang, kemudian kita aduk sampai semua bahannya tercampur rata. Pastikan air tercampur rata dengan semua adonan dan untuk tekstur dari adonannya ini masih lembut tapi udah nggak lengket. Tutup adonan dengan plastik wrap, ini wajib banget ditutup sampai benar-benar rapat supaya adonannya nggak kering. Diamkan atau istirahatkan selama kurang lebih 20 menitan. Dan setelah 20 menit diistirahatkan, ini adonannya jauh lebih lentur dan gampang untuk dibentuk. Ambil adonan, pindahkan ke alas kerja atau alas datar. Dan di sini adonannya mau aku bagi jadi 14 bagian, dimana per masing-masing bagiannya beratnya sekitar 35 gram. Setelah ditimbang dan dibagi jadi 14 bagian, kita ambil satu bagian adonan, kemudian kita bulatkan. Saat proses pembulatan, memang ini teksturnya nggak begitu mulus ya teman-teman, tapi usahakan aja ini kita bulatkan sampai permukaannya mulus. Kemudian setelah semua dibulatkan, ini kita tutup lagi pakai plastik wrap. Usahakan yang benar-benar rapat ya teman-teman supaya adonannya nggak gampang kering. Saranku jangan hanya ditutup pakai kain karena biasanya kalau ditutup pakai kain itu masih bisa ada udara yang masuk. Diamkan atau istirahatkan adonan selama kurang lebih 20 menitan supaya dia teksturnya lebih lentur lagi. Nah, kalau udah 20 menit diistirahatkan, kita ambil satu bagian adonan dan adonan yang lainnya jangan lupa ditutup kembali supaya nggak kering. Adonan ini mudah sekali kering ya teman-teman, jadi wajib banget ditutup sampai rapat. Nah, ini satu adonannya mau aku gilas sampai benar-benar tipis dan transparan. Untuk lebar dari gilasannya sendiri sekitar 15 cm. Alat gelasnya usahakan yang permukaannya halus seperti ini ya, jadi jangan gunakan yang bergerigi. Dan setelah aku gilas-gilas, ini lebarnya udah sekitar 15 cm ya. Ini udah transparan dan tipis banget. Nah, kalau udah seperti ini, bisa langsung kita isi dengan pisang yang udah kita siapkan sebelumnya. Ujung dari pisangnya udah aku potong, panjang dari pisangnya kurang lebih 7 cm. Ini aku belah di tengah-tengah tapi jangan sampai terputus.
Nah, setelah dibelah, kita lubangi bagian dalamnya untuk isian coklat. Untuk isian coklatnya sendiri bisa pakai meses, tapi di sini aku pakai milk coklat yang kelebot dan ini rasanya tuh jauh lebih enak. Langkah selanjutnya kita mau lipat seperti amplop. Ini kita lipat sisi bagian kanan dulu. Kemudian lipat juga sisi sebelah kiri. Usahakan lipatannya ini menyatu dan menempel di tengah-tengah. Setelah itu ambil bagian ujungnya, kemudian kita gulung perlahan. Di ujung gulungan ini bisa kita oles pakai putih telur supaya lebih lengket dan nantinya saat kita goreng dia nggak akan ambiar. Proses pengolesan putih telur ini wajib banget dilakukan supaya ujung dari adonan lebih rekat dan lebih lengket. Nah, kalau udah rapi seperti ini langsung aja kita sisihkan. Lakukan sampai semua adonan kita isi dengan pisang dan juga coklat, kemudian kita gulung sampai rapi. Tadi ada beberapa yang aku isi pakai meses juga dan nanti akan kita bandingkan ya untuk rasanya. Nggak perlu ditunggu lagi, adonan ini tuh udah siap untuk kita goreng. Tapi sebelumnya di sini udah aku siapkan wajan berisi minyak yang udah aku panaskan dengan api sedang. Kalau minyaknya udah cukup panas, langsung aja kita masukkan adonannya. Saat memasukkan adonan, usahakan bagian ujung dari sambungannya ini kita letakkan di bawah supaya gak gampang lepas. Kalau adonannya udah cukup mengembang, langsung aja kita goreng dan menggorengnya ini sambil sedikit digoyang-goyangkan seperti ini ya teman-teman, supaya bagian yang mengembang itu nggak satu sisi, jadi semua sisinya ini mengembang dengan sempurna, jadi bagian sambungannya juga nggak gampang lepas. Untuk menggorengnya pakai api sedang cenderung kecil sampai warnanya agak kecoklatan seperti ini. Nah, kalau udah kecoklatan dan udah matang, langsung aja kita angkat dan kita tiriskan. Saat menggoreng juga jangan gunakan api terlalu besar ya teman-teman, karena nanti takutnya bagian luarnya itu udah terlalu gosong tapi bagian dalamnya belum terlalu matang. Dan ini dia, pisang gulung coklatnya udah jadi. Ini tuh tampilannya lucu banget, mirip kayak risol tapi isinya pisang, dan bagian kulitnya ini mirip banget kayak pastel tapi rasanya tuh ada manis-manis tapi ada gurih-gurihnya juga. Proses pembuatan pisang gulung coklat ini menurutku gampang banget, nggak perlu alat yang aneh-aneh, dan ini hasilnya tuh enak, renyah bagian luarnya, bagian dalamnya tuh kelihatan lembut, legit, dan coklatnya lumer. Tuh kelihatan banget ya, kulit luarnya berlayer-layer, garing banget teksturnya, dalamnya pisangnya tuh legit, terus coklatnya ini lumer, enak banget pas digigit. Untuk rasanya ini aku suka banget, jadi kulitnya ini rasanya gurih terus ada manis tipis gitu. Pisangnya sendiri manis, ada sedikit rasa madunya karena aku pakai pisang raja. Terus coklatnya ini lumer, milky, enak banget. Kalau misalnya untuk sajian di kafe-kafe atau suguhan untuk keluarga, ini bisa ditambahkan topping coklat leleh seperti ini. Nah, pas aku coba belah, ternyata ini yang aku isi pakai meses. Rasanya itu memang nggak seenak yang pakai milk coklat kelebot, tapi ini udah cukup enak kok. Jadi kalau yang pakai meses ini lebih manis gitu, tapi nggak ada milky-milkynya, terus ada sedikit rasa pahitnya. Ini aku tambahin lagi pakai es krim supaya rasanya tuh lebih enak. Jadi ini pisang gulungnya itu masih agak anget-anget gitu, dipadukan dengan es krim yang dingin, milky dan creamy, asli ini enak banget. Buat cemilan buat anak-anak ini dijamin bakalan pada suka banget, atau kalau misalnya ada tamu terus disuguhin sama pisang gulung coklat ditambah es krim, asli pada suka. Nah, gimana, tertarik gak buat cobain? Menurutku rasanya ini enak, manisnya juga nggak yang terlalu manis gitu, dipadukan dengan rasa gurih jadi balance banget. Resep ini menurutku sangat recommended, wajib banget dicoba. Kalau misalnya mau bikin, usahakan pakai pisang raja madu supaya tekstur pisangnya itu jauh lebih legit. Untuk kerenyahannya sendiri tahan kurang lebih setengah harian, tapi kalau misalnya udah nggak renyah rasanya tuh masih tetap enak banget kok. Dan mungkin segitu dulu resep dan tutorial yang bisa Umi sampaikan, semoga bisa dipahami dan dimengerti. Terima kasih udah nonton videonya, wassalamualaikum, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya, selalu sajikan masakan yang enak dan sehat untuk keluarga tercinta. Selamat mencoba di rumah.